Cuman kalau kita bicara makanan tuh yang paling penting tuh keamanan pangan. Produk kita ini tuh sudah BP POM, terus MUI, terus ISO kita juga sudah 22.000. Dimana di dalam ISO itu kan keamanan pangannya itu sangat diperhatikan sekali gitu. Jadi semuanya udah terjamin lah gitu Kak. Gak usah khawatir. Potalava itu bergerak di bidang consumer good, makanan snack, lebih tepatnya lagi keripik kentang. Nah, dari Potalava sendiri itu ada 2 varian rasa untuk sekarang ini. Varian rasa yang pertama itu rasa ebi mayo. Yang kedua tuh di Indonesia belum pernah ada. Nah, keripiknya itu dilapis coklat, ditaburi sama almond. Bahan-bahan yang kita pakai semua adalah bahannya alami. Rata-rata orang suka dengan cemilan yang gurih-gurih, yang manis-manis kayak begitu. Dengan demikian kami berpikir ya pasti perputarannya akan lebih cepat. Potalava berdiri itu officialnya sih kami mulai berjualan dari 11 November ya. Tapi Potalava ini mulai dirancang, didiskusikan dari waktu awal pandemik. Pas begitu awal pandemik tuh kita semua bingung. Usaha-usaha kami yang sebelumnya semua kolaps gitu loh. Akhirnya kita berembuk, lalu founder kami biasa memanggilnya Bapak founder kami yang kebetulan sudah bergerak di bidang snack dari tahun 77, memberikan masukan dan memberikan kesempatan pada kami untuk menjalankan Potalava ini. Lalu di sisi lainnya juga kita aktif di bidang sosial. Salah satunya adalah di bidang kesejahteraan hewan. Namanya Nata Satwa Nusantara. Waktu awal pandemik tuh kita cukup stres ya. Ibaratnya gimana kita mau nolongin mereka kalau gak bisa nolongin diri kita sendiri. Yang namanya kita udah nolong hewan di jalan terus kondisi kita kayak begini kan gak mungkin juga kan dilepasin lagi ke jalan gitu kan. Ya ini kita punya tekad kita mesti bangkit. Gimana caranya ini dibikin produk ini, lalu sebagian keuntungan dari produk ini tuh memang untuk sosial. Base kita online jualannya, tapi sekarang banyak permintaan juga untuk offline. Jadi kita sekarang udah mulai merambah ke offline juga. Ini salah satu keberuntungan kita juga, kita dikasih berkah teman-teman public figure tuh banyak yang bantu. Waktu awal ini mau jualan tuh kita ngubungin teman-teman gitu, bantuin dong, bantuin. Itu pada bantuin gitu teman-teman artis dan mereka nggak minta dibayar. Plus kebetulan kebanyakan teman-teman artis juga pada peduli juga sama hewan. Ada beberapa juga yang aktivis juga gitu. Tapi bukan cuma artis, influencer yang lain juga pada bantuin Kak. Yang paling pertama adalah eye catching. Terus yang kedua, jangan asal-asalan. Kita bikin desain tuh yang gimana sih caranya supaya orang tuh tertarik gitu. Apalagi ini produk baru. Beda lagi kalau misalkan orang beli, dia udah pernah coba, dia udah tahu apa yang dia mau. Tapi kalau misalkan ini kan apalagi nih tantangan nih, keripik ketemu sama coklat. Sebisa mungkin secara psikologis konsumen kita tuh bisa tertarik. Ini kita desain dengan sangat-sangat profesional. Nah, untuk dusnya sendiri, ini kita pakai dus yang cukup tebal ya. Dari satu dus ini tuh isinya ada 10 biji. Yang ebi mayo tuh gramasinya lebih besar, 110 gram. Jadi dusnya juga lebih gede. Yang paling pertama adalah reputasi. Dengan demikian, kalau reputasinya bagus tuh biasanya hasilnya juga kan oke. Karena kan di sisi lain juga kita harus mempertimbangkan juga kan customer satisfaction. Lalu kita pakai bahan kemasannya juga, kita pakainya aluminium foil. Karena supaya daya tahan makanan kita di dalam itu benar-benar terjaga. Dengan demikian kan kita juga kan harus memikirkan keamanan produk kita untuk konsumen kita. Untuk produk kita ketahanannya 1 tahun nggak? Oh, itu sangat menerima reseller karena kan basic kita kan di online ya. Dari awal kita memang gencar untuk membuka peluang reseller-reseller. Nah, ada visi misi kita memang di saat pandemik ini tuh selain memang kita fokus untuk branding Potalava, kita juga ada visi misinya itu bisa menciptakan peluang kerja atau penghasilan tambahan mulai dari hulu ke hilir. Mulai dari petani-petani kentang sampai ke
mitra-mitra kita, reseller, stokis, terus toko-toko offline dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau bergabung selain ke Instagram kita di @potalava.id, bisa juga gabung di website kita www.potalava.com. Nanti cari aja di situ where to buy atau misalkan empowering people. Di situ nanti akan keluar gimana untuk menjadi reseller. Tinggal klik di situ, terus daftar, isi formnya, udah deh jadi reseller. Sesimpel itu sih. Yang pasti harus punya semangat untuk bangkit. Apapun yang terjadi, kita kan tetap harus hidup ya. Hidup kan terus berjalan. Kesempatan sekecil apapun jangan dilewatkan, dijalanin. Apalagi dengan kondisi pandemik seperti begini, ya pertama kita harus ikhlas. Lalu untuk menjalani usaha kita harus tulus. Dan jangan lupa visi misi kita.